Boleh perkenal dulu mungkin kakak. Saya Gatra Samudra Dioli, biasa dipanggil Gatra. Ya, udah itu aja sih. Lulusan sekolah pilot dan sekarang melanjutkan kuliah di Universitas 17 Agustus Banyuwangi dan mengambil jurusan hukum. Awalnya sih pengen kan, jadi kayak di SMP itu setelah naik SMA pengen sekolah yang ada agamanya juga gitu kan. Meskipun saya gak pesantren, sebenarnya selain saya mau SMA juga harus belajar agama gitu kan. Karena kan saya cowok kan istilahnya kan, harus sudah punya pikiran ke depannya bakal mimpin keluarga saya nanti kan. Jadi mau gak mau ya harus belajar agama, juga belajar dunia gitu kan istilahnya, kayak ya sosial lah, IPS, IPA dan lain sebagainya gitu kan. Dan setelah itu saya dapat kepikiran kenapa gak mondok aja gitu kan. Ya udah, saya setelah itu nyari pondok yang benar-benar bisa dua-duanya seimbang gitu. Dan ketemulah di Pondok Pesantren Ahmadul Umah di MB Madrasah Bertaraf Internasional Ahmadul Umah di Pacet Mojokerto. Ada dua itu, di Surabaya sama di Pacet. Saya milih di Pacet karena emang suasananya bagus, di bawah kaki gunung gitu kan, kaki Gunung Ulirang. Dan sebenarnya saya di sana awalnya tertariknya karena itu sih, ada mbaknya teman saya itu lulusan sana tapi jadi dokter. Kan mesti kan bakal bingung kan kalian yang nggak pernah tahu pondok bakal ngeluarin lulusan seperti itu gitu loh. Yang kalian tahu pasti lulusannya bakal jadi ustazah dan lain sebagainya gitu kan. Nah dari sini saya kepikiran, loh kok bisa gitu kan jadi dokter. Karena dulu saya awal cita-cita jadi dokter, ya udah tertarik. Ya akhirnya daftar, tes, udah keterima. Itu tadi sih, setelah saya survei, cari-cari pondok pesantren yang sekiranya ada ilmu dunianya juga, kayak ya sekolah umumnya lah, SMA umumnya. Saya lebih tertarik ke Amanatul Umah karena dari pembelajarannya pastinya, suasananya juga. Soalnya saya sebelum daftar dan masuk, saya langsung ke sana cek lokasi gitu kan istilahnya. Lihat kok enak suasananya gitu kan, dingin, adem. Gak kayak di pondokan lain mungkin karena di kota kan panas, apalagi yang di Surabaya itu kan kerasa banget itu, apalagi pondok pesantren kan istilahnya kan banyak orang gitu kan. Jadi saya rasa kayak saya yang pertama kali mondok bakal gak nyaman di sana gitu. Jadi ya ketemulah di Pacet Mojokerto. Dan ya alhamdulillah dapat yang di MBI-nya, yang MBI itu emang dari sekian program yang diunggulkan dari Amanatul Umah, MBI adalah salah satu program yang terbaik lah istilahnya. Itu sih sulitnya sebenarnya. Saya awalnya kan karena dari Banyuwangi kan terkenal yang sopan gitu kan. Oh iya, asal kalian tahu orang Banyuwangi itu kalau udah dicuk itu tandanya dia udah kayak orang mau bertengkar gitu. Kalau beda sama orang Jakarta, orang Surabaya, orang sekitar sana itu cocok-cocokan itu udah pertemanan artinya, tapi beda. Makanya saya ngerasa kayak culture shock lah istilahnya kan. Karena saya juga nggak tahu kok kayak gini gitu kan, jadi takut gitu sama temen yang kayak gitu. Masa saya awal-awal datang langsung tahu caco kan, kayak aduh apa salah saya gitu kan. Ya udah akhirnya saya ikutin ya mau gak mau kan kita harus sosialisasi, ngerti teman-teman kayak gimana maunya, terus pendekatan gitu kan, gak harus apa yang kita pikirkan itu bakal seperti yang sama seperti yang apa kita pikirkan gitu loh, harus ada plan A plan B. Jadi karena saya juga orangnya alhamdulillah pandai bersosialisasi, ya meskipun butuh waktu, setidaknya itu berhasil. Walaupun saya di awal-awal itu ya benar-benar anak mama kan, jadi ya sering nangis gitu. Dan waktu kelas 1 saya benar-benar individualisme gitu, masih belum bisa berkumpul sama teman-teman gitu. Jadi anak-anak yang sudah pernah mondok itu sebelumnya kayak sama pelajaran itu masih enggak-enggaan gitu loh. Dan saya fokusnya karena jadi dokter waktu itu, jadi saya fokus bener-bener ke pelajaran gitu.
ya udah saya pelajarin apa yang saya inginkan kan, akhirnya ya dapat ranking juga di kelas alhamdulillahnya, dan mata pelajaran saya banyak yang nilainya tinggi-tinggi gitu. Cuman di sisi lain saya ngerasa kayak apa ya, harusnya di pondok bukan gini aja gitu loh, aku harus juga dapat teman dari luar daerah gitu kan, yang bisa bantu aku mungkin suatu saat nanti, ataupun ya kenalan-kenalan dan sebagainya lah, channel-channel atau semacamnya. Ya akhirnya kelas 2 mulailah terbuka saya di sana. Jadi saya seimbangin tuh antara sosialisasi dengan teman, terus keorganisasian, dan ya tadi pelajaran itu tadi saya gitu. Dan titik yang paling enak ya bener-bener waktu di kelas 12, kelas 3 SMA-nya. Itu bener-bener udah rasa kekeluargaan banget sih. Bener-bener kayak apa ya, satu keluarga yang terlahir dari satu kandungan yang sama gitu lah, akrab banget gitu. Aktivitas di pondok dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu, bisa dijelaskan secara singkat oleh Mas Gatra? Tersiksa sih. Bener. Tapi bener, awal-awal itu saya kayak apa ya, orangnya ambisius kan gitu kan. Jadi waktu awal itu saya nggak ngerasa ngantuk sama sekali, bener-bener fokus ke apa yang diterangkan oleh Pak Yai saya gitu kan. Diterangkan oleh ustazah saya, maksud saya ya guru-guru dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi waktu yang sholat hajat yang dimulai jam 3 pagi. Itu bener-bener ngantuk banget, tapi awal-awal saya bener-bener nggak ngantuk sumpah. Jadi kayak bener-bener apa yang saya inginkan, jadi harus saya lakukan itu dengan ikhlas. Jadi ya udah gak ngerasa ngantuk mungkin ya karena itu, atau mungkin karena awal-awal gitu kan. Ya setelah saya jalanin ya enak-enak aja gitu sebenarnya. Nah entah kenapa ketika udah kelas 2, kelas 3 SMA kok mulai ngantuk gitu kan. Mungkin karena padatnya pelajaran kan. Karena emang bangun dari jam 3, kita sholat hajat, dilanjutkan pengajian pagi sampai jam 6. Setelah jam 6 lanjut bersih-bersih diri, kemudian jam 7 apel pagi dilanjutkan setengah 8 itu setengah 8 atau jam 8 biasanya itu langsung dimulai pelajarannya. Kalau dulu saya jadi paginya itu yang formal kayak saintek dan sosial gitu kan. Kemudian di waktu sorenya atau malamnya dilanjutkan dengan pengajian lah istilahnya, dengan ya baca-baca kitab-kitab dan lain sebagainya gitu sih. Itu sampai jam berapa ya? Jam 8, jam 9 kalau nggak salah itu, baru itu bebas sudah. Gitu sih. Dulu waktu di pondok belajar kitab apa aja yang diingat? Diingat kurang ajar. Fathul Qorib sih, saya suka Fathul Qorib soalnya apa ya, dari saya nggak tahu aturan-aturan kayak caranya berwudu gimana, terus caranya apa membersihkan dan lain sebagainya, itu benar-benar suka banget sama kitab itu sih sebenarnya. Ya mungkin paling sering belajar itu sama hadis-hadis, apa itu namanya, Yanawus Sorof gitu kan, terus Bulughul Maram, apalagi itu apa sih, itu namanya lupa lagi. Malum lah ya, setidaknya kan udah pernah belajar, ada yang diinget lah. Bisa mengamalkan yang penting. Terus apa sih namanya, coklat gitu. Ingat warnanya doang. Apa Arba'in Nawawi. Iya itu, karena hadis itu emang banyak macamnya sih. Jadi juga maksud saya apa, hadis kitab yang menjelaskan tentang hadis itu banyak macamnya. Jadi ya ada beberapa aja yang saya ingat sebenarnya. Soalnya kan saya juga belajar itu yang namanya kitab-kitab ya dari nol. Saya nggak pernah belajar kitab-kitab selain kitab Al-Quran lah gitu istilahnya kan. Dan belajar kayak tafsir Quran belum pernah diajarin, belajarnya di sana gitu. Jadi bener-bener belajar namanya bahasa Arab ya di sana. Jadi maklum lah kalau misalnya masih ada lupa-lupa kata atau lupa-lupa nama kitabnya gitu ya masih wajar sih menurutku. Yang penting pernah belajar dan insya Allah ilmunya berkah, bisa kedepannya diamalkan ke apa, diajarkan ke teman-temannya kalau tanya atau ke keluarganya nanti gitu sih. Pengalaman di pondok yang nggak bisa dilupakan?
apa ya? Apa ya? Terlalu banyak sebenarnya. Oh, jadi waktu kelas 3 kan saya bilang waktu itu udah males-malesnya gitu kan. Apalagi waktu udah keterima di Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil waktu itu, jalur PMDK. Jadi udah santai, teman-teman belum pada keterima kan, cuman saya doang waktu itu. Karena kebetulan paling cepet waktu itu pembukaannya PMDK dan keterimanya juga pengumumannya paling cepet sendiri di antara universitas sama politeknik yang lain kalau nggak salah sih waktu itu. Jadi udah saya paling santai di sana dan setiap pelajaran kan dicari gitu kan. Kalau pelajaran formal mungkin nggak dicari, cuman kalau sorenya masih harus belajar sih kan tentang agama kayak gitu kan. Cuman waktu itu saya lagi males lah, capek gitu kan. Istirahat dikit ya. Akhirnya delik-delik lah di lemari, di kamar mandi. Lucu kayak apa ya? Kejar-kejaran sama Ustadz ya, main Tom and Jerry. Apalagi waktu dibangunkan itu sih, kalau bangun subuh gitu, asik. Jadi kayak ya ada yang disiram lah, ada yang ada yang tiba-tiba ditarik. Jadi kayak bangun-bangun kayak nggak sadar gitu kan. Kayak, Yang nggak bangun ada? Ada, sampai ngelindur itu ada. Bahkan ngomong-ngomong sendiri ada, sampai ya ngobrol sambil merem ke ustadznya marah-marah ada gitu. Jadi asik, lucu gitu kan. Saya juga lihat waktu itu. Gimana ya, namanya juga anak pesantren kan kecapean, apalagi belajar ilmu-ilmu yang banyak kayak gitu. Juga kan kadang kan kita kan nggak tahu kan, meskipun anak itu kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya dia tuh punya ilmu terpendam gitulah, yang saya baru tahu juga dari pondok itu sebenarnya ada kayak Gus, anaknya Kiai kayak gitu. Saya baru tahu waktu masuk di pesantren, dan itu luar biasa banget. Meskipun saya ngelihat anak itu biasa aja, ternyata sebenarnya di dalamnya dia punya ilmu agama yang dalam, sumpah. Makanya mungkin dari saya juga belajar. Memang benar kata pepatah sih, Kak, jangan lihat orang dari luarnya, jangan lihat orang dari covernya. Kalau kamu belum bisa bareng-bareng sama dia, nilai dia lebih dalam, itu jangan langsung menilai secara cepat seperti itu, gak baik sumpah. Siapa tahu dia misalnya aja dia bacaannya kayak orang-orang biasa gitu kan, ternyata dia punya Indonesia, yang punya satu kecamatan, satu kota gitu, punya gedung-gedung, punya hotel, gak ada yang tahu kan. Kayak gitulah intinya. Pesan dari Mas Gatra untuk adik-adik sekarang yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Mungkin ada motivasi dan semangat dari Mas Gatra, karena dulunya Mas Gatra seorang alumni pondok pesantren. Pesantren bagi orang-orang dulu mungkin masih dikira yang yang benar-benar mempelajari tentang kitab-kitab dalam agama kita saja gitu. Dalam artian tidak belajar ilmu yang formal seperti saintek dan sosial tadi kan. Dan dari sini, dari pengalamannya saya dan dari apa yang saya bicarakan tadi, semoga membuka pikiran kita semua kalau misalnya pondok pesantren itu banyak macamnya. Ada yang salaf, dan yang saya ikutin ini yang ya istilahnya ada formalnya, ada agamanya gitu. Jadi seimbang. Jadi terserah pilihan kalian. Saya mau, biasanya kalau orang-orang yang benar-benar mau mempelajarin agama yang lebih dalam, biasanya di pondok pesantren Salafiyah gitu. Dan bagi adik-adik saya juga semangat belajarnya. Setiap pondok pasti punya aturan sendiri. Apalagi biasanya makannya nggak enak. Saya juga ngerasain 3 tahun makan nggak enak. Kadang ada rasanya, kadang nggak ada rasanya. Terus makannya gitu-gitu aja, monoton setiap hari. Ada istilahnya ya aneh-aneh. Ya ada tahu kuning, terus telur triplek lah, aneh-aneh lah pokoknya. Pasti di setiap pondokan versinya masing-masing sih. Ada juga yang pondokannya makannya enak, tapi sistemnya kadang nggak enak gitu kan, memberatkan. Jadi itu beda-beda. Cuman gimana caranya kalian menyesuaikan kalian berada di mana gitu sih, dan cepat-cepat aja bersosialisasi sama teman-teman dan sama sistem yang ada di sana gitu. Dan insya Allah kalau kalian emang niatnya dulu kayak gimana, ntar keluar bakal jadi emang kalian inginkan gitu sih. Dan kalau misalnya biasanya ada sih kalau orang mondok karena dipaksa orang tuanya, emang itu sebenarnya gak baik.
Cuman kadang ada juga yang bilang kan kalau nggak dipaksa ya mau gimana gitu kan, demi kebaikan ya itu gimana usaha kamu aja sih gitu. Cuman ya itu tadi ada dua pilihan, kalau ada dua itu tadi apa jalan, antara satunya dipaksakan nanti kamu malah gak betah di sana, mending nggak usah, daripada kamu malah membuat kenakalan yang enggak kan di sana, ya mending nggak usah. Masih ada jalan lain kok untuk pelajarin agama gitu kan, ya istilahnya bisa di SMA biasa tapi sorenya ngaji gitu. Yang penting dari saya untuk khususnya cowok ya jangan pernah lah mikir formalnya aja, pelajaran formal yang sama umum biasa, karena kita juga bakal memimpin rumah tangga kita gitu. Setidaknya kita tahu agama walaupun sedikit gak apa-apa. Yang penting kita bisa mengajarkan ke anak kita dengan baik dan sampai salah. Ntar anak kita malah nyeleweng yang enggak gitu kan. Kan banyak yang mengatasnamakan Islam gini kayak gitu kan. Ntar malah ujung-ujungnya ya kayak teroris gitu kan dikira Islam padahal enggak. Ya jangan sampai lah kayak keluarga kita atau teman-teman kita yang kayak gitu kan. Setidaknya kita punya ilmu yang lebih, bisa meluruskan mereka gitu loh. Gitu sih. Dan pondok pesantren sebenarnya sama ya SMA biasa dalam istilah kalau kamu niatnya apa di sana bakal jadi apa yang kamu inginkan gitu. Kayak aku awalnya jadi dokter, meskipun awalnya gak jadi dokter, ntar kemudian itu bakal kepikiran untuk jadi yang lain gitu loh. Soalnya kan dalam istilahnya anak SMP mau ke SMA kan masih pikirannya masih bingung kan mau kemana jalannya. Ya itu sih, jadi masih belum bisa jadi diri sendiri gitu, masih mencari jati diri lah istilahnya. Dan di pondok pesantren itulah saya mencari jati diri saya, kemana sih saya condongnya gitu. Dan apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki diri saya dan memaksimalkan apa kelebihan yang ada dalam diri saya gitu. Terus ya. Tuh, udah. Ya udah itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow Instagram saya juga. Gatra Samudra 4.